Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai bumi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet yang terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, dan kehidupan sudah muncul di permukaannya paling tidak sekitar 3, miliar tahun yang lalu. Biosfer bumi kemudian secara perlahan mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya, yang memungkinkan terjadinya perkembangbiakan organisme serta pembentukan lapisan ozon, yang bersama medan magnet bumi menghalangi radiasi surya berbahaya dan mengizinkan untuk makhluk hidup mikroskopis untuk berkembang biak dengan aman di daratan. Sifat fisik, sejarah geologi, dan orbit bumi memungkinkan kehidupan untuk bisa terus bertahan. Lanjut ke struktur bumi. Struktur bumi dapat dilihat, ini adalah gambar dari struktur bumi. Lanjut ke penjelasannya. Penjelasan struktur bumi. Struktur bumi bagian dalam terbagi dalam beberapa lapisan. Seperti halnya sebuah bawang, bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer atau crust. Lapisan di bawahnya adalah astenosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Bagian dalam dari bumi dapat diketahui dengan mempelajari sifat-sifat fisika bumi, yaitu dengan metode geofisika, terutama dari kecepatan rambatan getaran atau gelombang seismik, sifat kemagnetannya, dan gaya berat serta data panas bumi. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa bagian dalam bumi tersusun dari material yang berbeda-beda, mulai dari permukaan bumi sampai ke inti bumi. Dengan metode geofisika tersebut juga diketahui bahwa berat jenis bumi keseluruhan adalah sekitar 5,452. Kerak bumi sendiri yang merupakan lapisan terluar dan disusun oleh batu-batuan mempunyai berat jenis antara 2,5 sampai 3,0. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa material yang menyusun bagian dalam bumi merupakan material yang lebih berat dengan berat jenis yang lebih besar daripada batuan yang menyusun kerak bumi. Lanjut ke lapisan pada bumi. Lapisan pada bumi terbagi atas 4 lapisan. Yang pertama, lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang membungkus planet ini dengan ketebalan lebih dari 650 km. Lapisan ini disusun dari nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21%. Atmosfer juga dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lanjut kedua, seperti namanya, hidrosfer merujuk kepada lapisan air yang berada di permukaan bumi. Artinya, lapisan hidrosfer meliputi samudra, lautan, danau, sungai, air tanah, serta uap air. Lanjut ketiga, yaitu litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak paling luar yang terdiri dari batuan. Litosfer adalah lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Lanjut yang keempat, biosfer. Biosfer memiliki arti satu lapisan hidup, yang merujuk kepada lapisan dapat dihuni oleh makhluk hidup. Biosfer mencakup daratan, air, udara, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lanjut ke kulit bumi terdiri atas. Kulit bumi terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial tersusun dari logam, silisium, dan aluminium yang berbentuk senyawa SiO2 dan Al2O3. Pada lapisan ini terdapat batuan sedimen, granit andesit, dan batuan lain yang ada di daratan benua lapisan sima. Yang kedua, lapisan sima.
Lapisan sima disebut juga sebagai lapisan silisium-magnesium, lapisan yang tersusun oleh logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan MgO. Lanjut, bagian lapisan sial. Bagian lapisan sial terbagi lagi menjadi dua kerak. Yang pertama, kerak benua, merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit di atas dan batuan beku di bawah. Kerak ini sering dikenal sebagai benua. Yang kedua, kerak samudra. Kerak samudra merupakan benda padat yang terdiri dari endapan laut di atas, batuan vulkanik di bawah, dan yang paling bawah lagi ada batuan beku, gabbro dan pridolit. Lapisan ini terdapat di dasar samudra. Lanjut ke teori pembentukan bumi. Teori pembentukan bumi terbagi atas tiga. Yang pertama, teori pasang surut gas pertama kali dikenalkan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys pada tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas. Kedua, teori ledakan besar atau Big Bang mungkin menjadi salah satu yang paling terkenal. Teori ini menyebutkan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliar tahun. Mulanya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa. Di satu waktu, gumpalan kabut raksasa itu meledak membentuk galaksi dan nebula-nebula. Lanjut ketiga, yaitu teori pembentukan bumi. Teori pembentukan bumi yang selanjutnya dinamakan dengan teori kabut nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant di tahun 1755, yang kemudian disempurnakan oleh Pierre de Laplace di tahun 1796. Karena itu, teori ini juga sering dikenal sebagai teori kabut Kant-Laplace. Baiklah, sekian dari saya. Itulah paparan materi mengenai bumi. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.